Halo semuanya, dan selamat datang di sesi bedah mendalam kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar habis sebuah pengumuman yang benar-benar monumental dari Presiden Prabowo Subianto pada 20 Mei 2026 lalu. Singkatnya, ini adalah sebuah kebijakan radikal yang bakal merestrukturisasi total gimana cara Indonesia ngejual sumber daya alam strategisnya ke pasar global. Jadi siapkan diri Anda, karena guncangan perubahan ini bakal kerasa banget ke landscape ekonomi dan bisnis kita ke depannya. Oke, biar gampang kita lihat peta jalan kita hari ini. Pertama, kita bahas monopoli ekspor SDA baru, terus alasan dibalik kebijakannya, ketiga, komoditas yang terdampak, keempat, garis waktu pelaksanaannya, dan terakhir, aturan tata kelola barunya. Kita bakal kupas tuntas aturan yang lumayan padat ini, selangkah demi selangkah. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah, karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa kita sendiri. Nah, kutipan langsung dari Presiden Prabowo ini secara gamblang nunjukin apa sih yang sebenarnya jadi taruhan di sini. Motivasi utamanya jelas, pemerintah pengen ngambil alih kendali secara langsung buat ngamanin kekayaan nasional kita. Sip, kita masuk ke bagian pertama, monopoli ekspor SDA baru. Mari kita lihat gimana sih perubahan fundamental ini bakal menghantam sektor pertambangan dan pertanian kita. Coba bayangin pergeseran ini tuh kayak pemerintah lagi ngebangun satu gerbang tol raksasa yang wajib dilewatin semua perdagangan internasional kita. Kalau pakai cara lama, perusahaan swasta kan tinggal nambang atau panen, terus bebas deh jual langsung ke pembeli di luar negeri. Simpel banget kan? Nah, cara baru ini ngerombak semuanya. Sekarang, seluruh eksportir swasta itu wajib nyerahin transaksinya ke sebuah BUMN khusus ekspor. BUMN inilah yang nantinya bakal ngejual barang itu ke pembeli asing. Jadi, BUMN ini benar-benar nempatin dirinya tepat di tengah-tengah semua transaksi internasional. Lanjut ke bagian kedua, alasan di balik kebijakan. Kenapa coba pemerintah ngerasa perlu bikin langkah sedrastis ini? Jawabannya ada di masalah keuangan spesifik ini. Pemerintah secara terang-terangan nyorotin 3 kebocoran finansial utama. Under-invoicing, transfer pricing, sama pelarian devisa hasil ekspor. 3 hal inilah yang jadi alasan kuat kenapa BUMN super ini dibikin. Murni buat jadi fasilitas pengawasan ketat buat ngoptimalin penerimaan negara. Biar makin jelas, kita bedah satu-satu mulai dari under-invoicing. Gampangnya gini. Ada perusahaan yang sengaja nulis harga di faktur resmi yang jauh lebih rendah dari harga jual aslinya. Tujuannya buat apa? Ya jelas buat ngindarin pajak atau bea keluar. Selisih uang bayarannya diam-diam masuk ke kantong perusahaan, dan bayangin aja, negara bisa kehilangan miliaran rupiah uang pajak gara-gara praktek ini. Terus, masalah berikutnya itu transfer pricing. Coba bayangin, ada perusahaan multinasional beroperasi di sini. Mereka ngejual batu bara ke anak perusahaannya sendiri di luar negeri, di negara yang pajaknya rendah banget. Tapi, mereka jual dengan harga yang nggak masuk akal murahnya. Otomatis keuntungan yang tercatat di Indonesia kelihatan kecil, pajaknya juga kecil. Padahal keuntungan aslinya disimpan di negara bebas pajak tadi. Nah, BUMN ekspor yang baru ini dirancang khusus buat nutup celah ini. Oke, sekarang masuk ke bagian ketiga. Komoditas utama yang terdampak. Industri raksasa mana aja sih yang harus buru-buru siapin diri buat guncangan ini? Berdasarkan draft aturannya, komoditas utama yang langsung kena target itu batu bara, kelapa sawit, sama besi ferroalloy. 3 komoditas ini emang benar-benar urat nadi ekspornya Indonesia. Tapi ada satu catatan penting nih, pemerintah sengaja ngebiarin pintunya kebuka. Artinya, lewat kementerian terkait, mereka bisa kapan aja nambahin komoditas strategis lainnya ke dalam daftar monopoli ini. Jadi yang lain juga harus waspada. Kita geser ke bagian keempat, garis waktu pelaksanaan ekspor. Mari kita lihat gimana kebijakan ini bakal dieksekusi. Kalau kita lihat jadwalnya, ini benar-benar agresif loh. Dimulainya tuh cuma selang berapa hari aja dari pengumuman. Fase I langsung jalan di bulan Juni 2026. Lanjut ke fase 2 di bulan September, dan akhir Desember 2026 itu udah batas akhir mutlak. Transisi kilat ini pasti bakal bikin banyak banget bisnis kewalahan. Di fase pertama, antara Juni sampai Agustus 2026, perusahaan swasta udah dipaksa buat mulai ngalihin transaksi mereka. Di saat yang sama, BUMN baru ini harus langsung ngebangun kontrak sama semua pembeli di luar negeri. Coba bayangin mimpi buruk logistiknya, mindahin ribuan kontrak global dari tangan swasta ke satu pintu BUMN dalam hitungan minggu. Terus, masuk deh ke 1 September alias fase kedua. Di titik ini, seluruh kontrak dan transaksi udah ditangani sepenuhnya sama BUMN. Mereka pegang tanggung jawab hukum dan kewenangan ekspor mutlak. BUMN ini praktis jadi satu-satunya otoritas pengekspor. Bisa dibilang, mereka bakal jadi leher botol alias hambatan utama buat seluruh arus komoditas Indonesia yang mau keluar ke pasar global. Terakhir, bagian kelima, aturan tata kelola baru. Gimana sih pemerintah ngebungkus monopoli baru ini secara hukum? Kalau kita saring bahasa hukumnya yang ribet, poin krusialnya tuh ada di sini.
Bab 2 nentuin komoditas strategisnya apa aja dan ngasih wewenang buat ngubah daftar itu. Bab 3, nah ini intinya, yang nunjuk BUMN ekspor sebagai satu-satunya pengekspor sah. Terus bab 4, ngatur soal kerangka pengawasannya sama kementerian-kementerian terkait. Bener-bener sistem yang rapi dan mengunci pergerakan swasta. Dan ini dia tanggal yang harus banget diingat sama semua pelaku bisnis terkait. 31 Desember 2026. Berdasarkan BABV, di tanggal ini, semua transisi ekspor strategis udah wajib, dan saya ulangi ya, wajib secara hukum dialihkan sepenuhnya ke BUMN ekspor. Kepatuhan mutlak, tanpa kompromi di akhir tahun. Nah, setelah semua yang kita bahas, ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita pikirkan bareng-bareng. Apakah sistem BUMN yang sangat terpusat ini benar-benar bakal berhasil ngedongkrak penerimaan negara kita? Atau jangan-jangan ini malah bakal nyiptain birokrasi baru yang bikin ribet perdagangan global kita? Kita sama-sama pantau terus gimana implikasi ekonomi dari pergeseran kebijakan bersejarah ini ke depannya. Terima kasih banyak udah nemenin saya di sesi Bedah Mendalam ini, dan sampai ketemu lagi di penjelasan menarik berikutnya.